Halo, salam informatika. Bertemu lagi di channel ini, dan kali ini pembahasannya adalah tentang jaringan komputer. Ini adalah merupakan materi pelajaran informatika untuk jenjang SMA MA kelas 10. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita tahu apa itu jaringan komputer. Ya, jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer dan peralatan lainnya yang saling dihubungkan bersama menggunakan media komunikasi tertentu sehingga memungkinkan pengguna jaringan untuk saling bertukar data atau berbagi sumber daya, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, secara bersama-sama. Jadi dalam hal ini bukan hanya saja komputer, bisa juga printer, bisa juga scanner, ya, bisa juga smartphone dan perangkat-perangkat lainnya yang saling bisa terhubung sehingga dapat melakukan komunikasi, pertukaran data, dan berbagai sumber atau sharing resource. Nah, oleh karenanya kita dapat melihat pada gambar ilustrasi seperti ini, di mana di sini terdapat beberapa perangkat, ya, ada personal komputer, ya, juga ada scanner, ya, ada server, ini server juga, ya, dan ini personal komputer, ya, yang saling terhubung sehingga dapat dikatakan ini adalah sebuah jaringan komputer. Lalu apa manfaat dari jaringan komputer? Nah, yang pertama adalah pembagian sumber atau resources sharing, di mana dengan adanya jaringan komputer ini, ya, pengguna dapat mengakses satu komputer atau satu printer atau satu hard disk atau peralatan lainnya secara bersama-sama. Nah, dengan begitu, maka dengan satu printer bisa dipakai bersama-sama oleh pengguna lainnya, maka di sini yang dimaksudkan dengan resources sharing, ya, pembagian sumber, ya. Dan bukan juga hanya perangkat kerasnya, termasuk perangkat lunak, katakan misalnya file atau aplikasi dapat berbagi atau dapat menggunakan secara bersama-sama, ya, dari sumber yang satu. Nah, itu maksudnya pembagian sumber atau resources sharing. Kemudian manfaat yang kedua adalah media komunikasi. Nah, jadi sudah barang tentu dengan adanya jaringan komputer ini, maka dapat terjadi komunikasi antar komputer, antar perangkat, ya, baik secara langsung, baik secara perangkat maupun melalui antarmuka, ya, antarmuka media. Jadi katakan media komunikasi berarti dapat berkomunikasi antar perangkat dan antar pengguna. Nah, sebagai contoh misalnya ketika kita mengambil uang di ATM, ya, maka secara langsung, ya, kita dapat mengambil di mana saja, di ATM mana saja, padahal
kita menabung pada satu bank, sedangkan kita dapat mengambil uang kita melalui ATM dimanapun. Nah, dengan begitu artinya server tempat menyimpan data nasabah dapat berkomunikasi dengan beberapa perangkat ATM, ya, mesin anjungan tunai, sehingga nasabah dapat bertransaksi melalui ATM. Nah, itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan selanjutnya manfaat berikutnya adalah sebagai integrasi data. Ya. Integrasi data berarti memanfaatkan jaringan komputer ini untuk memungkinkan pengolahan data dapat dilakukan dan didistribusikan ke beberapa komputer. Ya, misalnya tadi seperti perbankan, ya, satu server dapat kita bertransaksi di kantor cabang-cabang lainnya, bahkan melalui perangkat-perangkat lainnya dimanapun, ya, dikarenakan adanya jaringan komputer dan data yang terintegrasi dalam beberapa perangkat yang bersumber dari satu server. Nah, itu salah satu contoh manfaat jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan keamanan data, ya. Dengan adanya jaringan komputer, maka data dapat aman karena data berada pada satu komputer atau satu server, sehingga tidak mungkin atau sangat minim untuk diserang virus atau malware, karena tentu di komputer tersebut telah ditambahkan keamanan data atau security-nya. Nah, dibandingkan misalnya dengan setiap komputer memiliki data, nah, artinya begitu komputer yang satu terserang malware atau virus, maka tidak lagi ada keamanan data. Nah, dengan memanfaatkan jaringan komputer ini, maka terjadi sebuah keamanan data oleh karena terpusat dalam satu komputer dan menggunakan tentunya pengamanan data, ya, security pada pusat data tentunya. Berikutnya, manfaat berikutnya adalah efisiensi sumber daya. Nah, sudah barang tentu dengan adanya jaringan komputer ini, maka kalaulah misalnya di sebuah kantor memiliki 10 unit komputer, dengan memanfaatkan pembagian sumber, dalam hal ini misalkan printer dan scanner, cukup satu untuk 10 unit atau untuk 10 pengguna, maka dengan demikian sumber daya, ya, arus listrik terjadi penghematan. Bila kita bandingkan setiap komputer atau setiap pengguna harus punya printer, harus punya scanner masing-masing. Nah, jadinya lebih efisien dalam pemakaian sumber daya energi, khususnya energi listrik dalam hal ini, dan dengan demikian dapat menghemat biaya. Nah, jadi manfaat yang selanjutnya adalah menghemat biaya atau menghemat pengeluaran oleh karena efisiensi sumber daya. Oke, setelah kita tahu manfaat jaringan komputer, kemudian apa sih jenis-jenis jaringan komputer? Nah, ini memang udah sering kita dengar,
jenis-jenis daripada jaringan komputer. Yang pertama ada local area network ya, atau LAN sering disingkat, di mana LAN ini dapat kita lihat pada gambar ilustrasi ini, berada pada satu area ya, atau satu gedung, kemudian memiliki sebuah local area network atau jaringan komputer dengan berbagai macam perangkat ya. Di sini ada server ya, ada smartphone, ada laptop ya, ada PC juga ya, laptop, PC, printer ya, dalam satu area ya, apakah kantor, apakah institusi atau rumah, bisa juga. Berarti masih dalam satu area, dan dengan adanya jaringan komputer ini, maka bila ini kita ingin terhubung ke jaringan global, maka jelas sudah sangat bisa, oleh karena adanya jaringan komputer yang telah diterapkan dalam area ini. Nah, itu jenis yang pertama, dan jenis-jenis jaringan ini dibagi berdasarkan luasan areanya atau cakupan dari area jaringan tersebut. Maka jaringan yang terkecil adalah LAN, local area network. Nah, lebih besar dari si LAN atau LAN, local area network, atau lebih luas dari itu, jenis berikutnya namanya MAN, Metropolitan Area Network, di mana tipe atau jenis jaringan ini berada dalam satu kota ya, dan bisa kita lihat pada ilustrasi gambar ini, di mana setiap area, ini satu area, katakan satu gedung misalkan ya, satu gedung juga ini, dan ini misalnya satu institusi atau satu gedung juga ya, saling terhubung ya. Sebagai contoh misalnya satu kota, katakan kota Medan, setiap kantor kecamatan ya, katakan ini kantor kecamatan ya, terhubung ke setiap kecamatan lainnya, dan tentunya terhubung juga ke kantor wali kota. Nah, artinya luasan cakupan dari jenis jaringan komputer MAN ini adalah sebuah kota ya, berarti lebih luas dari jenis jaringan LAN. Nah, lebih luas daripada MAN dan LAN adalah WAN, Wide Area Network, dan jaringan ini menghubungkan antar pulau, bahkan menghubungkan antar kota, kabupaten, bahkan provinsi. Dan sehingga dapat kita lihat pada gambar ilustrasi ini ya, ini terdiri dari beberapa pulau yang ada pulau kecil, dan ini saling terhubung ya, saling terhubung oleh karena pemanfaatan jaringan komputer ya. Ya, ada yang di ujung-ujung juga bisa, karena masuk ke dalam jaringan komputer MAN ya. Kalau kita katakan ini adalah jaringan LAN satu ya, ini jaringan LAN, kemudian yang ini bisa kita katakan ini adalah jaringan MAN ya, Metropolitan tadi ini juga. Jadi beberapa jaringan MAN itu digabungkan ya, jaringan MAN digabungkan sehingga membentuk sebuah jaringan WAN atau Wide Area Network. Nah, berikutnya jenis jaringan komputer itu
Yang lebih besar dari itu semua adalah jenis jaringan global atau sering dikenal dengan internet, ya. Jaringan global atau internet, di mana ini udah barang tentu sering kita gunakan bahwa siapapun yang sudah terhubung ke internet dapat melakukan komunikasi, tentunya bisa melakukan pertukaran data seperti yang kita lihat pada gambar ilustrasi ini, ya. Di sini ada telepon biasa, ya. Ini tentunya ini adalah telepon yang lama, model lama, ya, tanpa hanya menggunakan hanya untuk telepon dan SMS bisanya. Kemudian ada laptop, ya, ada juga smartphone, ada PC juga, ada server, ya, ada scanner juga, ya. Dan semua ini dapat terhubung atau dapat berkomunikasi dan dapat saling bertukar data oleh karena terhubung ke dalam jaringan global, yaitu internet. Jadi masing-masing tentunya nanti seperti telepon biasa ini tentunya menggunakan provider tersendiri. Demikian juga agar bisa terhubung ke jaringan internet, jaringan global, harus memiliki namanya provider, yaitu jasa penyedia layanan untuk internet, ya. Internet Service Provider atau ISP. Selanjutnya, tipe jaringan komputer. Kalau tadi jenis-jenisnya berdasarkan luasannya, berdasarkan cakupannya ada 4, ya. Pertama LAN, kemudian MAN, lalu ada WAN dan internet. Sedangkan berdasarkan tipe jaringan komputer sendiri ada 2 minimal, ya, yang umum dikenal. Yang pertama client server. Nah, ini dapat kita lihat pada gambar ilustrasi ini, di mana client server artinya di sini ada 2 objek, ya. Dan kalau kita perhatikan pada gambar ilustrasi ini, di tengah-tengah ini adalah namanya server, ya, server. Kemudian yang smartphone ini, laptop ini, BlackBerry, smartphone, tablet, PC, dan lain-lainnya ini dikatakan klien. Kenapa klien? Karena semua perangkat yang di bagian luar ini adalah meminta pelayanan kepada server yang ini, yang di dalam ini. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa klien adalah pengguna atau yang dilayani, sedangkan server adalah komputer yang melayani. Ya, melayani berarti mengirim dan menerima data dari komputer-komputer atau perangkat-perangkat klien. Nah, lebih jelasnya semua ini dikatakan workstation, ya. Workstation baik smartphone maupun laptop, personal komputer atau PC, tablet, dan semuanya ini sering diistilahkan dengan workstation selain komputer klien atau workstation. Nah, tipe berikutnya ada peer-to-peer. Ya, peer-to-peer itu adalah tipe jaringan komputer yang tidak ada yang melayani dan tidak ada yang dilayani. Artinya semua komputer, semua workstation sama posisinya. Tidak ada yang dilayani dan tidak ada yang melayani. Tidak ada client dan tidak ada yang server. Ya.
Jadi walaupun terhubung melalui suatu perangkat di sini yang namanya hub, semua sama. Tidak ada yang menjadi server dan tidak ada yang menjadi klien. Nah, itu adalah tipe jaringan peer-to-peer. Oke, selanjutnya bagaimana komputer itu, bagaimana perangkat itu terhubung. Maka secara arsitektur, secara tata letak, ya, dalam jaringan komputer itu disusun atau diatur dengan istilah topologi jaringan, ya. Jadi bagaimana cara menyusun, bagaimana tata letak dari setiap, apakah itu server, apakah itu client atau workstation dalam sebuah jaringan. Nah, itu dikatakan topologi. Arsitektur dari desain, cara peletakannya adalah topologi. Nah, dalam topologi jaringan komputer ada beberapa yang secara umum, ya, bagaimana kita menyusun arsitekturnya. Yang pertama, bus topologi atau topologi bus, ya. Jadi diibaratkan seperti bus, ya. Ya, kalau bus itu ya searah, ya. Ini searah. Di sini di ujung pertama ini adalah komputer server dan semua ini adalah komputer workstation atau komputer klien. Ya. Ini dihubungkan melalui sebuah wire dan setiap komputer klien, ya, komputer klien masing-masing terhubung ke server. Nah, jadi ada kelemahan dan kelebihan dari ini, ya, dimana dari gambar ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa dalam topologi bus ini, ya, pada topologi bus ini komputer semua harus terhubung ke server dulu, ya, ke server. Nah, kelemahannya biasanya kalau misalkan komputer paling ujung ini, ya, mengirim data ke komputer yang ini, ya, yang ini, dia harus mengecek satu persatu, ya, dicek dulu ke sini cocok enggak IP addressnya, enggak, lanjut, ya, ke sini dicek alamatnya benar enggak, lanjut lagi, dan seterusnya. Nah, itu salah satu kelemahannya. Topologi berikutnya adalah topologi ring, ya, bersama dengan topologi bus. Bedanya ini lingkaran atau cincin, ya, dimana server ini pas ini dalam gambar ilustrasi ini kita lihat server berada di atas, kemudian dikelilingin oleh komputer klien atau workstation yang lainnya. Berarti memiliki dua arah. Nah, server memiliki dua arah dalam melakukan komunikasi dengan komputer klien. Berikutnya secara arsitektur adalah topologi star, ya, dimana pada topologi star ini memiliki sebuah perangkat, ya. Dalam gambar ilustrasi ini dapat kita lihat ini namanya hub, adalah konsentrator dari jaringan komputer itu, ya. Jadi semua komputer baik server, ya, terpusat atau terhubung ke hub, ya. Jadi dapat kita lihat ini, ya, semua terhubung ke hub, ya. Berarti hub ini menjadi pusat dalam bertukar data, ya, dalam komunikasi jaringan ini, ya. Juga sama dengan topologi yang lainnya,
di sini juga pasti ada kelemahan. Ya, ketika rusak hubnya, tentu ya jaringan tidak bisa berjalan dengan baik. Tetapi dalam topologi star ini, ya, antara satu workstation dengan workstation lainnya dapat langsung berkomunikasi atau dapat langsung berbagi data, ya, hanya karena melalui hub, mana setiap komputer workstation walaupun server, ya, diberikan alamat, sehingga tidak lagi ada harus mengecek dulu ke tempat lain. Ini langsung saja, misalkan komputer workstation yang ini mengirim data ke sini, maka langsung saja ya, kemudian dikirim langsung ke komputer 2. Berikutnya adalah topologi mesh, ya. Nah, topologi mesh ini juga hampir sama tadi dengan star, ya. Yang membedakan adalah topologi star memiliki satu alat yang namanya hub sebagai konsentrator dalam jaringan itu. Nah, sedangkan dalam topologi mesh, ya, data dikirim, ya, dan dapat mengambil dari satu atau beberapa kemungkinan bisa mengirim dan menerima data dari berbagai jalan atau alur, ya. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar ilustrasinya ini, ya, dimana setiap komputer paling tidak memiliki 2 alur data atau banyak, ya. Sehingga ini, ya, memudahkan untuk berkomunikasi antara satu workstation dengan workstation lainnya, ya. Ya, tanpa harus mengecek seperti pada bus topologi tadi, mengecek satu persatu apakah itu alamat yang dimaksud atau tidak. Nah, di sini dengan topologi mesh ini, ya, ini dapat langsung mengirim dan menerima data dari komputer sumber, dan sebaliknya dapat mengirim kepada komputer tujuan. Berikutnya adalah topologi tree, ya, tree atau pohon, ya, digambarkan seperti pohon, ya. Dalam gambar ilustrasi ini dapat kita lihat ini adalah komputer server, ya, paling atas atau di pucuk, kemudian ada semacam ranting-rantingnya, ya. Nah, ranting-rantingnya ini, ranting-rantingnya adalah komputer kliennya atau workstationnya, sehingga membentuk sebuah seperti pohon, akar pohon, ya, tree. Sehingga membentuk seperti akar pohon, dan bisa juga sebenarnya digambarkan seperti pohon benaran, ya, seperti pohon itu memiliki batang, kemudian memiliki ranting-ranting. Nah, ini akar pohon, berbentuk akar pohon. Oke, berikutnya ada topologi hybrid, ya. Topologi hybrid, di mana topologi ini memiliki karakteristik dari topologi yang sebelumnya, ya. Artinya gabungan dari topologi atau gabungan dari topologi lainnya, sehingga dikatakan hybrid topologi. Nah, bisa kita lihat pada gambar ilustrasi ini, ya. Di sini ada menerapkan topologi star, lalu ini ada topologi ring topologi, lalu ada bus topologi.
kemudian ini saling terhubung ya, antara ketiga ini dapat kita lihat pakai garis warna hijau ini. Nah ini maka dikatakan hybrid, topologi hybrid. Oke, kita lanjutkan ke komponen perangkat keras jaringan ya. Komponen berarti unsur-unsur ya yang membangun atau membentuk dari jaringan komputer itu sendiri. Nah yang pertama ada server ya, server. Nah ini bisa kita lihat pada gambar ini server yang besar ya, dan ini adalah server PC ya, PC. Ada juga dijual di toko-toko server seperti ini ya. Di sekolah kita ada server satu, tapi tidak seperti ini besarnya. Dan ini biasanya dipakai atau diterapkan oleh ISP ya, Internet Service Provider seperti Telkomsel, Indosat ya. Ini rak-rak harddisk ya, rak-rak penyimpanan harddisk, dan terhubung melalui kabel koaksial ini ya, koaksial ya. Ini nampak kabel koaksial atau fiber optik. Nah itulah misalnya web server itu ya harus seperti ini, karena ini komputer server itu tidak boleh mati kalau web ya, situs internet 24 jam nonstop. Berarti tempatnya juga harus sangat dingin ya, harus memiliki suhu yang dingin, karena perangkat ini selalu bekerja kan, disebabkan oleh selalu diakses oleh pengguna dari mana-mana pun. Nah, jadi ini contoh server yang besar, dan ini contoh server yang kecil atau seperti CPU komputer ya. Dan sebenarnya juga CPU komputer bisa dijadikan sebagai komputer server dan dapat melayani beberapa komputer lainnya. Jadi tidak mesti harus seperti ini atau seperti gambar di sebelah kanan ini. Nah itu komponen yang utama, yang pertama. Komponen berikutnya adalah workstation tadi ya, atau komputer klien ya. Tapi dalam hal ini bukan harus komputer, karena di sini ada smartphone ya, ada tablet ya, laptop, PC. Jadi maka penyebutan secara umum dikatakan workstation ya. Dan lain-lainnya, bisa printer ya, bisa scanner, dan perangkat-perangkat kamera misalnya ya, bisa masuk ke dalam workstation, karena bukan harus komputer, bukan harus laptop baru tergolong ke dalam workstation, tetapi semua perangkat yang bisa terhubung ke dalam jaringan komputer itu dikatakan workstation. Komponen berikutnya adalah LAN card, atau dikenal juga dengan nama Network Interface Card, atau juga nama lainnya Ethernet Card ya, Ethernet Card. Nah ini berfungsi sebagai pengontrol komputer pada saat mengirim atau mengambil data dari jaringan ya, pada saat terjadi komunikasi data. Nah ini dalam gambar ini ya, nah sering juga disingkat dia NIC card ya, NIC card, dan ini biasanya ditancapkan ke motherboard ya, motherboard. Tapi kalau sekarang kalau laptop dia misalnya rata-rata sudah onboard ya, onboard itu tidak lengket pada motherboardnya. Nah ini yang jenis terpisah, ini biasa digunakan di PC, personal computer ya, desktop, dan terpisah, dan
ini dipasangkan ke dalam motherboard biasanya. Komponen berikutnya ada hub. Ya, tadi juga sempat kita singgung di atas bahwa hub itu adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai konsentrator pemusat jaringan yang dapat menghubungkan beberapa workstation melalui port. Nah, ini namanya port ya. Dalam gambar ini bisa kita lihat ini port ya. Nah, ini port. Jadi masing-masing satu port ini terhubung ke satu workstation, dan ini adalah tombol power ya, untuk mengalirkan sumber daya listrik ke dalam hub ini. Komponen berikutnya ada switch ya. Switch hampir mirip dengan hub, nah, tetapi switch lebih biasanya digunakan untuk memecah atau membagi jaringan ya, dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal ya, sehingga biasanya itu portnya itu tergantung kebutuhan ya, ada 4, ada 6, ini ada 6 ya, 1, 2, 3, oh ini ada 5 dan seterusnya. Jadi semakin banyak portnya semakin mahal tentu ya. Jadi perangkat ini memecah jaringan dari satu server ya, satu server dipecah ke beberapa workstation. Komponen berikutnya ada bridge ya. Bridge ini lebih unik lagi ya. Alat ini fungsinya adalah menghubungkan antar jaringan ya. Katakan misalnya satu dari gambar ilustrasi ini ya, ini jaringan A atau local area 1 misalnya, dan ini LAN 2. Nah, agar komputer yang di LAN 1 dan di LAN 2 saling terhubung, maka dibutuhkan bridge. Nah, ini gambar yang bridge ya. Misalnya ini biasa digunakan ini pada kantor-kantor yang memiliki tingkat ya, atau 2 sampai 5 lantai. Jadi menghubungkan antara misalkan lantai 1 dengan lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Nah, agar seluruh komputer di gedung itu maka dibutuhkan terhubung. Agar semua komputer di gedung tersebut terhubung maka dibutuhkan namanya bridge. Komponen berikutnya ada router ya. Router ini fungsinya meneruskan dan membagi sekaligus paket data dalam jaringan ke workstation ya. Jadi ini juga sering digunakan untuk membatasi pemakaian internet biasanya. Nah, ini adalah gambar router dan pengguna router biasanya ya, pengiriman paket data lebih cepat karena router dapat mengidentifikasi alamat IP address pada suatu komputer atau workstation. Perangkat berikutnya atau komponen jaringan komputer berikutnya ada repeater ya. Repeater adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Nah, biasa ini ya digunakan untuk bisa juga dalam satu gedung yang bertingkat ya, untuk memperkuat jaringan internet, maka diperlukan yang namanya repeater untuk agar sinyal lebih kuat. Katakan sumbernya dari lantai 1 ke lantai 2 dan ke lantai 3, dan masing-masing lantai 2 dan lantai 3 dipasang repeater agar sinyal
yang dihasilkan lebih kuat ya. Nah, berikutnya ada komponen perangkat keras jaringan, itu ada kabel jaringan. Nah, kabel jaringan ini ada 3 ya. Yang pertama ada kabel namanya twisted pair. Ini twisted pair. Dan kabel twisted pair ini ada 2 twisted pair. Ada kabel unshielded twisted pair, ini dia sebelah kiri ya. Unshielded twisted pair ini maksudnya tanpa pembungkus, dimana pembungkus itu sebagai pelindung terhadap getaran ya. Nah, yang pakai pelindung terhadap getaran seperti yang di sebelah kanan yang namanya kabel shielded twisted pair ya. STP itu shielded twisted pair. Dan yang putih-putih ini ya, ini kertas aluminium putih ini adalah pembungkus ya. Sedangkan yang di sebelah kiri kabel UTP-nya tanpa pembungkus ya. Dan dapat kita lihat juga pada gambar ilustrasi ya, pada gambar kabel twisted pair ini ya. Ini ada 6 pin ya. Nah, 6 pin ya, bisa kita lihat pasangan-pasangannya ini biru, putih, biru, coklat, putih, coklat ya, orange, putih, orange, hijau, dan putih, hijau ya. Untuk warna nanti masing-masing ada fungsinya. Itu kabel yang umum dipakai dalam membuat LAN ya, membangun jaringan local area network ya, atau menghubungkan satu komputer dengan komputer lain langsung tanpa ada peralatan lain seperti hub. Bisa juga pakai ini, pakai kabel twisted pair. Kabel berikutnya yang biasa umum dipakai adalah kabel koaksial ya. Kabel koaksial ini sama halnya dengan kabel antena televisi ya. Ini bisa kita lihat pada gambar di layar ya, dimana di dalam kabel koaksial ya memiliki timah ya, atau istilahnya ini pusat konduktor ya, konduktor, dan berfungsi yang kuning-kuning ini berfungsi untuk sebagai penghantar data ya, sebagai jalur untuk mengirim dan menerima data ya. Dan umumnya kabel koaksial ini juga dipakai untuk CCTV ya, CCTV, televisi, kabel antena televisi ya, dan banyak lagi pemakaian dari kabel koaksial. Berikutnya ada kabel fiber optik ya, fiber optik. Nah, ini dimana kabel fiber optik ini memiliki lubang. Ini bisa dilihat dari gambar ini. Setiap kabel memiliki lubang, dan dari lubang itu ya lewat cahaya, dan cahaya itulah yang menghantarkan media sebagai media untuk transmisi datanya ya, transmisi data. Dan biasa ini untuk kabel-kabel internet ya, karena kecepatan dari fiber optik mengalahkan kabel twisted pair dan koaksial ya. Jadi fiber optik lebih bagus dari kabel twisted pair dan koaksial tentunya. Nah, itu tentang kabel jaringan. Dan selanjutnya, selain kabel, tentunya untuk memasangkan kabel itu harus memiliki namanya konektor ya, yaitu perangkat keras jaringan yang dipasangkan pada ujung kabel untuk menghubungkan
perangkat atau workstation ke dalam jaringan. Nah, untuk kabel twisted pair ya, yang tadi kabel twisted pair menggunakan konektor RJ11 dan RJ45 ini ya. Ini khusus untuk kabel UTP dan STP atau twisted pair ya. Ini biasanya kalau RJ11 itu biasanya ya, biasa ini untuk kabel telepon ya, tapi sekarang udah jarang telepon rumah ya, telepon rumah. Dan ini biasanya yang digunakan dalam jaringan LAN RJ45. Konektor berikutnya ada BNC ya. BNC yang tadi digunakan untuk tipe kabel koaksial ya, kabel seperti kabel CCTV ya. Nah, ini tipe-tipenya ada BNC RJ59, ada BNC to BNC, ada BNC to RCA, tergantung kebutuhan ya. Misalnya ke CCTV, kemana dihubungkan, ke kamera, kemana, dan seterusnya ya. Ini konektornya. Kemudian konektor untuk kabel fiber optik ya, namanya konektor ST ya. Ada di gambar ini, ada juga beberapa modelnya ya. Ada ST connectors ya, ada SC connectors, kemudian ada LC connectors, dan ada duplex multimedia LC connector. Tentunya masing-masing sesuai dengan kebutuhan ya, perangkat ya. Mungkin yang tadi kita lihat ada yang digunakan ke server ya, di dalam server, kemudian ada yang digunakan di panel-panel di tiang-tiang telepon. Sekarang saya juga bingung, fiber optik kok ada di tiang telepon ya. Sebenarnya fiber optik ini ditanam di dalam tanah ya, tapi tahulah Indonesia Raya ini ya, terkadang amburadul sehingga bolak-balik itu aja dibongkar dan membuat kemacetan di jalan. Setiap tahun dibongkar, setiap tahun dipasang, dan itu sangat tidak efektif. Nah, oleh karenanya inilah perangkat jaringan komputer atau komponen perangkat jaringan komputer yang umum digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Dan yang terakhir ya, berdasarkan jenis dan tipe jaringan komputer, bagaimana menghubungkan komputer itu, bagaimana transmisi datanya. Ada dua ya. Yang pertama itu ada tadi pakai kabel, kemudian yang biasa kita pakai juga sekarang yaitu namanya wireless atau WiFi. Jadi kabel, menggunakan kabel tadi ada tiga, ada kabel twisted pair ya, ada kabel twisted pair, ada kabel koaksial, dan ada kabel fiber optik. Itu kalau menggunakan media transmisi datanya adalah kabel. Tapi ketika menggunakan wireless ya, wireless dalam hal ini dalam transmisi data menggunakan gelombang elektromagnetik ya, sebagai media untuk bertukar atau untuk transmisi datanya ya. Gelombang radio dalam frekuensi tertentu ya, gelombang radio sebagai media dalam transmisi data. Nah, demikianlah penjelasan tentang jaringan komputer, dan ini masih sangat dasar dalam belajar jaringan komputer ya. Sebenarnya masih banyak yang dibahas, dan untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.